Baiklah, saya akan mempresentasikan jaringan menggunakan paket tracer. Untuk memulai perancangan jaringan menggunakan paket tracer, kita perlu mendownload paket tracer. Silakan download di menu resort, download paket tracer. Silakan pilih aplikasi paket tracer sesuai sistem operasi yang kita gunakan. Setelah berhasil di-download, seperti biasa, setelah berhasil diinstal, kita buka paket tracer. Nah, di sini kita menunggu selama beberapa menit. Oke. Setelah itu, kita masuk ke kelas kita. Lalu kita pilih modul 1 sampai 3. Ini ya. Silakan download modul dan aplikasi yang sudah dibuat. Setelah berhasil download, nanti filenya berekstensi PKA. Nah, kita buka lagi paket tracer, lalu kita open file PKA yang sudah kita download tadi. Paket tracer jaringan representasi. Tujuan model jaringan dalam aktivitas ini menggabungkan banyak teknologi yang akan Anda kuasai dalam studi CCNA Anda. Ini mewakili versi yang disederhanakan tentang bagaimana jaringan bisnis kecil hingga menengah mungkin terlihat. Jangan ragu untuk menjelajahi jaringan Anda sendiri. Saat Anda siap, lanjutkan melalui langkah-langkah berikut dan jawab pertanyaannya. Catatan: tidaklah penting bagi Anda untuk memahami semua yang Anda lihat dan lakukan dalam aktivitas ini. Jangan ragu untuk menjelajahi jaringan Anda sendiri. Jika Anda ingin melanjutkan secara lebih sistematis, ikuti langkah-langkah di bawah ini. Jawab pertanyaan dengan kemampuan terbaik Anda. Instruksi bagian 1. Identifikasi komponen umum jaringan seperti yang dipresentasikan dalam paket tracer. Bila alat icon di pojok kiri bawah memiliki berbagai kategori komponen jaringan, Anda harus melihat kategori yang sesuai dengan perangkat perantara, perangkat akhir, dan media. Itu koneksi kategori dengan ikon petir, mewakili media jaringan yang didukung oleh paket tracer. Ada juga perangkat akhir, kategori dan 2 kategori khusus untuk paket tracer. Perangkat yang dibuat khusus dan koneksi multi pengguna. Buat daftar kategori perangkat perantara. Daftar kategori perangkat perantara kita bisa lihat di bagian paling bawah. Ini network device. Kita klik, lalu di bawahnya ada seperangkat perantara, yaitu router, switch, hub, wireless device, security, dan WAN emulation. Tanpa masuk ke awan internet atau awan intranet, berapa banyak ikon di topologi yang mewakili perangkat titik akhir. Hanya satu sambungan yang mengarah ke sana. Berikut ini terdapat beberapa ikon titik akhir. Di home office ada 1, 2, 3, 4. Di sentral ada 1, 2, 3, 4, 5. Di branch ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kalau kita totalkan terdapat 15 perangkat titik akhir. Tanpa menghitung 2 awan, berapa banyak ikon dalam topologi yang mewakili perangkat perantara? Berapa sambungan mengarah ke keduanya? Sambungan mengarah ke keduanya di home office ada 1, 2. Di sentral ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di branch ada 1, 2, 3. Jadi 2 tambah 6 tambah 3. Totalnya ada 11 sambungan mengarah ke keduanya. Oke, selanjutnya berapa banyak perangkat akhir bukan komputer desktop?
Perangkat akhir yang bukan komputer desktop ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi perangkat akhir bukan desktop ada 8. Berapa banyak jenis koneksi media yang digunakan dalam topologi jaringan ini? Koneksi media yang digunakan dalam topologi jaringan ini ada 1. Kabel strike atau LAN, kabel wireless media, kabel koaksial yang berwarna biru, dan kabel WAN yang berwarna merah. Bagian 2. Jelaskan tujuan perangkat. A. Di paket tracer, hanya perangkat server PT yang dapat bertindak sebagai server. PC desktop atau laptop tidak dapat bertindak sebagai server. Berdasarkan pembelajaran Anda sejauh ini, jelaskan model client server. Model client server adalah jaringan di mana komputer klien bertugas melakukan permintaan data dan server bertugas melayani permintaan tersebut. B. Sebutkan setidaknya dua fungsi perangkat perantara. 1. Koaksial. Koaksial, kabel yang biasanya digunakan dalam topologi bus DNA, biasanya digunakan untuk menghubungkan radio. 2. Strike. Kabel ini biasanya digunakan untuk menghubungkan dua perangkat jaringan yang berbeda jenis dengan port Ethernet, seperti menghubungkan PC host dengan switch atau hub, router dengan switch, dan lain-lain. C. Buatlah daftar setidaknya dua kriteria untuk memilih jenis media jaringan. Untuk memilih jenis jaringan, terdapat beberapa kriteria. 1. Jarak di mana media dapat berhasil mengantarkan sebuah sinyal. 2. Lingkungan di mana tempat media digunakan. 3. Jumlah data dan kecepatan data yang harus dikirimkan. 4. Biaya atau ongkos media dan instalasi. Bagian 3. Bandingkan dan kontraskan LAN dan WAN. A. Jelaskan perbedaan antara LAN dan WAN, serta beri contoh masing-masing. LAN adalah jaringan komputer yang menghubungkan komputer dan perangkat di wilayah geografis terbatas, seperti rumah, sekolah, laboratorium komputer, atau gedung kantor. Sedangkan WAN adalah jaringan telekomunikasi yang mencakup area luas, yaitu jaringan apapun yang menghubungkan lintas batas metropolitan, regional, atau nasional. Di jaringan paket tracer, berapa banyak WAN yang Anda lihat? WAN yang terdapat di paket tracer ini ada dua. Pertama internet, kedua intranet. Berapa banyak LAN yang Anda lihat? Terdapat 3 LAN pada jaringan paket tracer ini. Pertama di home office, kedua di central, dan ketiga di branch. Internet dalam jaringan paket tracer ini terlalu disederhanakan dan tidak mewakili struktur dan bentuk internet yang sebenarnya. Jelaskan secara singkat internet. Internet adalah suatu jaringan komunikasi yang memiliki fungsi untuk menghubungkan antara satu media elektronik dengan media elektronik yang lain. Apa sajakah cara umum pengguna rumahan terhubung ke internet? Cara umum pengguna rumahan terhubung ke internet ada beberapa cara. Pertama, DSL, kabel, seluler, satelit, dan dial-up telepon. Apa saja metode umum yang digunakan bisnis untuk terhubung ke internet di wilayah Anda? Metode umum yang biasa digunakan di wilayah saya adalah menggunakan WiFi atau hotspot dan menggunakan handphone. Pertanyaan tantangan. Sekarang, setelah Anda memiliki kesempatan untuk menjelajahi jaringan yang diwakili dalam aktivitas paket tracer ini, Anda mungkin telah mempelajari beberapa keterampilan yang ingin Anda coba. Atau mungkin Anda ingin mendapatkan kesempatan untuk menjelajahi jaringan ini lebih detail. Menyadari bahwa sebagian besar dari apa yang Anda lihat dan alami di paket tracer saat ini di luar tingkat keahlian Anda. Berikut adalah beberapa tantangan yang mungkin ingin Anda coba. Jangan khawatir, jika Anda tidak bisa melakukan semuanya, Anda akan segera menjadi pengguna master paket tracer dan perancang jaringan. Tantangan pertama, tambahkan perangkat akhir ke topologi dan hubungkan ke salah satu LAN dengan koneksi media. Apalagi yang dibutuhkan perangkat ini untuk mengirim data ke pengguna akhir lainnya. Bisakah Anda memberikan informasinya? Adakah cara untuk memverifikasi bahwa Anda menghubungkan perangkat dengan benar? Mari kita tambahkan NDPIS dan tambahkan satu komputer. Lalu hubungkan menggunakan kabel strike dari router Ethernet 3 ke PC pas Ethernet 0.
Ini belum terhubung karena IP yang digunakan di komputer belum disetting. Tambahkan perangkat perantara baru ke salah satu jaringan dan sambungkan ke salah satu LAN atau WAN dengan koneksi media. Apalagi yang dibutuhkan perangkat ini untuk berfungsi sebagai perantara ke perangkat lain di jaringan. Tambahkan satu perantara, lalu hubungkan menggunakan kabel strike. Perantara sudah terhubung. Buka contoh baru di paket tracer. Buat jaringan baru dengan setidaknya 2 LAN yang dihubungkan oleh WAN. Hubungan semua perangkat sedikit aktivitas paket tracer asli untuk melihat apa lagi yang memungkinkan perlu Anda lakukan untuk membuat jaringan baru Anda berfungsi. Rekam pemikiran Anda dan simpan file paket tracer Anda. Anda mungkin ingin mengunjungi kembali jaringan Anda nanti setelah Anda menguasai beberapa keterampilan lagi. Kita pilih NDPIS, PC, tambahkan PC 0, 1, 2. Tambahkan satu switch. Tambahkan router 2811. Hubungkan PC ke switch. Tambahkan serial pada router. Lalu double klik. Tambahkan WI1T untuk mengaktifkan serial. Setelah itu nyalakan kembali. Gunakan kabel WAN untuk menghubungkan router ke router. Lalu konfigurasi IP komputer masing-masing. Default gateway kita gunakan 192, 168, 10, 1. Ubah clock rate ke 128. Lalu masukkan IP pada router. Lalu klik on. Isi kembali pas Ethernet. Isikan dengan default gateway sebelumnya. Lalu klik on.
Hubungkan router 1 ke router 2 dengan double klik pada router, lalu ke tab CLI. Setelah itu ketik exit, lalu ketik IP root 0.0.0.0 space 0.0.0.0, lalu 192.168.30.1. Oke, konfigurasi jaringan yang kita buat sudah selesai. Sekarang kita coba untuk tes apakah berhasil atau tidak. Oke, berhasil. Baik, cukup sekian dari saya. Terima kasih.